meningkat setiap tahunnya, hingga menduduki peringkat keempat di dunia pada tahun 2030 yang akan mendatang. Dan akan terus naik seiring berkembangnya waktu jika masyarakat masih tidak memperdulikan tentang kesehatan, terutama diabetes. Nah, kami menemukan beberapa permasalahan di komunitas Sobat Diabetes ini. Yang pertama adalah kurangnya portofolio kegiatan dalam bentuk video, komunitas kurang media promosi dalam bentuk iklan video. Sebagai orang belum mengetahui tentang komunitas Sobat Diabetes sendiri. Nah, dari permasalahan ini kami memiliki solusi dan tujuan untuk menyampaikan permasalahan itu. Yang pertama, kami mempunyai ide membuat video campaign dengan tujuan untuk bisa mengenalkan Sobat Diabetes ke masyarakat, khususnya golongan anak muda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan diabetes. Berikut kami akan tunjukkan hasil dari video yang kami buat untuk Sobat Diabetes ini. Halo. Ya, halo, ini nunggu videonya ya? Oh, videonya belum ke-share ya? Belum. Sebentar ya, saya belum. stop share dulu ya. Ya. Untuk video mungkin nanti saya bisa share ke link ya, soalnya kayaknya lagi ada masalah kendala teknis. Begitu. Oke, baik. Ya, silakan baik. Dilanjutkan aja. Oke, sekian dari presentasi saya dan tim saya. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih. Iya. Masih ada waktu 3 menit lebih. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya coba buka YouTube dulu ya. Boleh. Coba share screen dari YouTube juga boleh. Wah, kayaknya belum bisa ya? Belum bisa. Iya. Baik. Apakah kita lanjutkan aja dulu ya? Iya, Sekali boleh. lagi, terima kasih untuk presentasinya, Sylvie ya. Iya. Nanti untuk pertanyaan sekali lagi bisa diajukan di chat. Kemudian saya juga perlu mengingatkan itu di kolom chat ada registrasi ulang supaya para peserta hari ini dapat mendapatkan sertifikat. Ya, tolong dicek di kolom chat dan kemudian melakukan registrasi ulang. Pertanyaan bisa di-keep untuk nanti setelah presentasi keempat atau ditulis di chat ya. Saya akan lanjut untuk presentasi berikutnya. Presentasi yang ketiga itu dengan nomor makalah 030 berjudul DKV sebagai strategi dalam membangun persepsi positif mahasiswa terhadap pengenalan profesi impian dengan Novena Ulita. Bisa ya, baik. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Izin share screen. Loh, salah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Novena Ulita. Hari ini akan mempresentasikan bahwa DKV sebagai strategi dalam membangun persepsi positif siswa SD terhadap pengenalan profesi impian. Kegiatan ini yang akan saya presentasikan merupakan kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Desain dan Seni Kreatif, kolaborasi dengan mahasiswa DKV dan mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Yang pertama adalah, kemiskinan selalu menjadi prioritas pemerintah. Yang jelas bahwa terus persoalan yang sangat kompleks ini menjadikan pemerintah selalu berupaya melakukan strategi di mana ada 3 dimensi utama yang selalu menjadi perhatian, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penelitian dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia terlihat bahwa tingkat efektivitas terhadap pengentasan kemiskinan ditemukan adanya hubungan positif antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pendidikan. Kemudian dalam hal ini tentu harapannya penyelenggaraan pendidikan yang baik tentu akan dapat memberikan manfaat yang maksimal secara merata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada bahwa di awal tahun 2020 kita tahu bahwa kita semua mendadak melakukan penyelenggaraan pendidikan dengan secara daring, sehingga ini menjadi salah satu juga yang perlu disoroti saat situasi tersebut, yaitu isu pendidikan dalam penyelenggaraan daring akan mengalami transformasi secara digital, sehingga itu menimbulkan masalah baru dalam pendidikan, yaitu penurunan motivasi belajar pada siswa, sehingga siswa malas belajar. Dengan latar belakang tersebut, maka saya dengan tim melihat beberapa teori yang dapat kita jadikan referensi untuk menguatkan program kegiatan ini, yaitu bahwa ada 5 hal yang menyebabkan siswa malas belajar. Ya, salah satunya adalah masalah dalam proses belajar, kemudian kemalasan belajar juga dipengaruhi oleh faktor intrinsik, yaitu karena tidak adanya motivasi diri, dan karena anak belum mengetahui manfaat dari belajar itu sendiri. Kemudian dari 9 faktor penyebab kelemahan membangun pendidikan Indonesia adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, terutama berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki ketika memasuki dunia kerja, sehingga anak sejak dini tidak tahu dia sekolah untuk apa. Kemudian dari hasil penelitian juga sebuah lembaga non-profit, The Education dan Employers, melakukan penelitian di beberapa negara, salah satunya juga di Indonesia. Hasil survei tersebut menemukan profesi yang paling banyak disebutkan oleh siswa adalah profesi polisi dan dokter. Hal ini juga terjadi di Indonesia, sehingga tidak banyaknya pilihan profesi yang diketahui oleh anak-anak sejak dini. Hanya 20% juga responden yang menyatakan bahwa mereka pribadi mengenal seseorang melakukan pekerjaan yang mereka pilih. Artinya ada pengaruh signifikan dari orang-orang terdekat si anak untuk menumbuhkan rasa motivasi untuk mau memilih profesi, dan itu untuk membangun juga motivasi dia minat belajar atau di sekolah. Kemudian ada teori persepsi, bagaimana ternyata persepsi juga bisa adalah sebuah tindakan menyusun, mengenali informasi sensoris yang dimulai dan diterima dan dirangsang. Nah, ini juga bisa menjadi dasar untuk kegiatan ini dilakukan, sehingga disadari dan dimengerti oleh individu-individu mengenali dirinya sendiri. Kemudian juga ada persepsi merupakan satu proses menginterpretasi dan menafsirkan informasi, sehingga ada 3 aspek di dalam persepsi yang sangat relevan dalam kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Kemudian persepsi visual juga ini turut membantu bagaimana dengan mata kita dapat membentuk sebuah persepsi. Kemudian keputusan memilih profesi juga ternyata sangat dekat dari model penggambaran yang dibawakan oleh peran orang-orang terdekat, dan terutama adalah peran ibu terlibat. Ini adalah teori yang digunakan untuk dalam kegiatan ini, yaitu bagaimana ketika ada rangsangan, kemudian ada proses, ada sensasi yang terbentuk dari rangsangan visual, ada sensasi yang terbentuk, kemudian akan masuk ke dalam memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Maka kegiatan ini juga implementasikan salah satu metode yang dilakukan oleh Education Employers, yaitu metode Driving Future, menggambarkan impian di masa depan, sehingga ini membantu anak untuk menjadi lebih punya motivasi untuk belajar sejak dini.
Kegiatan ini dengan menggunakan metode frame feature, kemudian metode praktik, siswa mempresentasikan langsung profesi pilihannya, kemudian ada metode tanya jawab bahwa kegiatan ini nanti perlu dilakukan bersama ibu dan anak untuk berdiskusi tentang hobi siswa, kekuatan diri yang dimiliki, dan alasan mengapa profesi tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Sebelum melakukan kegiatan yang ini adalah sebelumnya kami sudah melakukan 2 kegiatan PKM, namun berbentuk berbeda. Yang kedua kegiatan sebelumnya adalah lebih membangun dream board kreatif, yaitu tentang juga menggambarkan profesi, namun lebih banyak dalam bentuk papan mimpi. Dilakukan di tahun 2017 dan 2018 di 2 tempat yang berbeda, di kelas yang satu di SD kelas 4 di Desa Cibeteng, dan yang satu lagi Dream Board Kreatif di R. Petra Sudirwa, Rawabuaya. Dari kegiatan ini mendapatkan respon positif bahwa orang tua dan guru sangat memberikan respon yang baik bahwa ternyata memang pengenalan profesi sangat diperlukan sejak dini. Maka kegiatan yang saat ini kami presentasikan adalah baru kami akan melakukan, kemudian setelah 2 kegiatan PKM yang tadi, baru kami akan melakukan perancangan sebuah buku, yang buku ini semacam buku untuk memandu orang tua, yaitu ibu khususnya, untuk mulai menggambarkan profesinya di masa depan. Kegiatan ini berkolaborasi seperti tadi yang sudah saya sampaikan dengan 2 mahasiswa, yaitu mahasiswa Desain Komunikasi Visual dengan siswa Ilmu Komunikasi. Dari mahasiswa Desain Komunikasi Visual merancang dari hal ilustrasi dan ilustrasi dan unsur-unsur visual yang digunakan, sedangkan mahasiswa komunikasi membantu hal ini untuk disampaikan dengan baik kepada guru dan juga orang tua. Kira-kira bentuknya buku ini adalah seperti dalam buku ini bagaimana ada petunjuk apa yang harus apa yang harus disampaikan oleh guru dan orang tua dalam menuntun anak sambil bermain-main mewarnai, juga dia sambil diperkenalkan dengan profesi-profesi baru yang mungkin anak-anak belum ketahui, yang seperti tadi bahwa dalam penelitian bahwa anak-anak dominan mengetahui hanya profesi polisi dan dokter. Dan ini kita perkenalkan profesi-profesi yang baru yang mungkin saat ini juga sudah sangat dikenal, sehingga anak punya impian di masa depan, dan inilah yang diharapkan anak punya persepsi positif, sehingga nanti dia dari sejak dini sudah semangat untuk sekolah, bahwa sekolah adalah untuk mencapai profesinya. Kemudian buku yang tadi sudah dirancang, kemudian selanjutnya adalah diuji cobakan kepada 2 anak dan ibunya bersama, ya, untuk dicobakan diimplementasikan, dan dari 2 ibu yang diuji cobakan menemukan bahwa ternyata memang ada respon yang positif dan mulai terbentuknya persepsi positif. Namun memang karena kami dari Desain Komunikasi Visual tentu tidak dapat mengukur secara jelas, dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Namun terlihat bahwa si anak mulai percaya diri, mulai bercerita tentang apa profesinya, dan ada salah satu ibu juga yang bisa bercerita bahwa dulu dia profesinya dia ingin profesi impiannya apa, dan itu membentuk kepercayaan diri juga kepada anaknya untuk bisa memilih profesinya sejak dini, sehingga dia tahu bahwa sekolah juga dan si ibu juga dapat mendapatkan ruang terbuka untuk berkomunikasi dengan si anak, dan inilah yang diharapkan dari kegiatan ini. Jadi buku ini dapat membantu masyarakat untuk dapat lebih dekat dengan keluarga dan anaknya, sehingga juga dapat memperbaiki motivasi belajar dan tentu juga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Jadi kesimpulan dari kegiatan pengabdian ke masyarakat ini, Desain Komunikasi Visual dapat berkontribusi dalam permasalahan pendidikan dan mengentaskan kemiskinan, karena bagi saya kemiskinan adalah berkaitan dengan cara pandang. Jadi ketika kita tidak bisa merubah cara pandang masyarakat kita bahwa pentingnya sebuah pendidikan, maka kita tidak akan pernah lepas dari kemiskinan. Dan 3 permasalahan siswa malas belajar adalah belum memiliki tujuan dari manfaat ke sekolah. Mereka tidak tahu apa gunanya ke sekolah, rasa percaya diri yang rendah, serta kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi. Maka melalui kegiatan ini, ibu dan anak dapat berinteraksi, bersosialisasi, dan bertukar informasi terkait pilihan berbagai profesi sambil melakukan aktivitas drawing the future dan coloring. Ilustrasi hadir sebagai bentuk menanamkan persepsi positif
positif, karena tadi bahwa persepsi visual bisa memberikan persepsi positif kepada anak, sehingga profesi diperkenalkan oleh orang terdekatnya juga membentuk rasa kepercayaan diri kepada anak. Jadi mewarnai juga bisa memberikan rangsangan kerja pada otak sehingga memberikan sensasi tadi, dan mengingatkan profesi itu sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Baik, dengan siswa memilih profesi, maka persepsi positif lebih rajin dan tekun belajar. Baik, ini sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Iya, enggak apa-apa, terima kasih. Presentasinya sangat menarik sebenarnya. Mohon maaf waktunya memang kita sangat mepet. Terima kasih sekali lagi untuk presentasinya, Ibu Novenia ya? Novena, baik. Saya akan melanjutkan untuk memanggil presenter keempat, nomor kode makalah 138, dengan judul Melestarikan Kebudayaan Wayang Orang Barata dengan Membangkitkan Kepekaan Generasi Muda melalui Medium Audiovisual. Silakan. Oh iya Pak, saya share screen dulu. Sudah muncul ya, Pak? Sudah. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Jadi pagi ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan proyek yang sedang kami kerjakan ini. Melestarikan kebudayaan wayang orang Barata dengan medium audiovisual. Jadi saya bersama dengan Agnes Hernadi, Kevin Raharjo, Veronica Devi, dan Vivi Natania yang akan mengerjakan proyek yang masih berlangsung ini. Sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan sedikit mengenai wayang orang. Untuk wayang orang sendiri adalah, atau yang biasa disebut wayang wong, adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan manusia yang didandani sedemikian rupa hingga menyerupai tokoh dalam cerita perwayangan, dan biasanya mengangkat cerita-cerita kolosal seperti Mahabharata ataupun Ramayana. Untuk wayang orang Barata sendiri itu berdiri pada tahun 1963 dengan nama Ketoprak Wayang Pancamurti yang diprakarsai oleh B. Sujono, seorang mayor TNI Angkatan Darat dari Kesatuan Siliwangi, dan berpusat di Gedung Rialto Theater di kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang kemudian pada tahun 1972 berubah menjadi Paguyuban Wayang Orang Barata yang diketuai oleh Pak Jaduk Jayakusuma dan berpusat di gedung yang sama namun berganti nama menjadi Gedung Wayang Orang Barata. Ini merupakan Gedung Wayang Orang Barata di Senen. Untuk metode yang kami gunakan itu adalah metode PAR atau Participatory Action Research dan Design Thinking atau Ring Design. Nah, selama kami melakukan Participatory Action Research, kami melakukan in-depth interview dan berhasil mewawancarai 4 narasumber, yaitu yang pertama ada Teguh Kentus Ampirato selaku Kepala Paguyuban Wayang Orang Barata. Beliau juga merupakan sutradara dan pemain dari beberapa pementasan. Terus kemudian ada Nanang Kuswandi yang merupakan Wakil Kepala Paguyuban Wayang Orang Barata. Beliau juga beberapa kali bermain dan bertindak sebagai Kepala Pelatih Tari. Terus kemudian ada Pak Ribut Kennedy yang merupakan sutradara grup lawak Sri Mulat dan sutradara kesenian tradisional Ludruk. Kemudian yang terakhir ada Kartika Fitri Ampiranti yang merupakan anak dari Pak Teguh, yang sekaligus juga merupakan anggota dari tim produksi Wayang Orang Barata. Kemudian kami berhasil menemukan beberapa potensi yang ada di paguyuban ini, yaitu yang pertama berhasil melakukan misi kebudayaan ke beberapa negara dan mendapatkan apresiasi yang sangat positif di sana, seperti misalnya ke Jerman, ke Jepang, dan ke Sydney Opera House. Kemudian juga mereka pernah melakukan pementasan di kantor pusat UNESCO di Prancis. Terus kemudian berhasil mendapatkan rekor muri, seperti waktu itu pada tahun 2015 Pak Kentus berhasil mendapatkan rekor muri di pementasan monolog wayang orang pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 kemarin saat pandemi, mereka bersama National Geographic Indonesia itu berhasil mendapatkan rekor muri untuk pementasan daring pertama
yang dilakukan. Nah, dari situ juga mendapatkan disiarkan di secara internasional, dan penontonnya itu sekitar 1000-an dari seluruh dunia. Kemudian juga beberapa kali mengadakan kolaborasi dengan selebritis papan atas yang diselenggarakan oleh promotor. Seperti misalnya waktu itu pernah bersama dengan Wulan Guritno, Aming, dan Feni Rose dalam pagelaran wayang orang bertajuk Arjuna Galau. Kemudian itu pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2019 kemarin juga bersama Ivan Gunawan dalam pagelaran wayang orang bertajuk Arjuna Murca. Ya, di tahun yang sama kemudian bersama dengan Lukman Sardi, Maudi Kusnadi, dan Asmara Abigail dalam pagelaran wayang orang bertajuk Sang Sukrasana pada di tahun yang sama itu. Kemudian juga memiliki akun sosial media yang aktif seperti Instagram dengan followers sekitar 1.600 dan aktif mengunggah konten sekitar seminggu sekali, dan YouTube dengan subscriber sekitar 2.900 yang aktif sekitar 2 minggu sekali mengunggah konten. Nah, untuk regenerasi anggota muda juga cukup banyak ya, yaitu sekitar untuk sekarang tuh ada total 80% dari 129 anggota dari rentang umur 18 sampai 35. Nah, ini mungkin ada beberapa screenshot. Waktunya tinggal 5 menit, mungkin bisa dipercepat. Untuk permasalahannya sendiri ada kurangnya regenerasi penonton khususnya dari generasi muda, kemudian ada kurangnya pengetahuan dan kemampuan anggota paguyuban wayang orang ini akan multimedia dan produksi konten sosial media dengan tren kekinian. Nah, ini mungkin ada beberapa konten di YouTube yang mereka unggah. Menurut kami sebagai mahasiswa sinematografi, dari konten ini tuh sangat banyak yang masih bisa dikembangkan ya. Nah, berdasarkan sumber daya yang kami dapatkan, mereka menggunakan peralatan produksi seperti iPhone 8, Xiaomi Note 9 Pro, dan laptop Acer Aspire 5 dengan software editing VN Video Maker. Nah, untuk itu untuk yang pertama ini kami mengadakan workshop. Workshopnya itu kami akan membahas mengenai praproduksi, yaitu pencarian dan pengembangan ide, kemudian mengenai mood board, terus yang kedua ada mengenai produksi, pengenalan alat-alat dan sinematografi dasar, kemudian pasca produksi, editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, untuk yang kedua kami setelah melakukan workshop bersama mereka, kami juga akan membuat film tari yang namanya Bargawa ya. Film tari Bargawa yang terinspirasi dari tokoh perwayangan Rama Bargawa, putra bungsu Jamakdani yang seorang keturunan Resi Brego yang menumpas para ksatria. Nah, untuk ini ada beberapa visual reference yang hendak kami produksi bersama mereka. Jadi yang ingin kami maksimalkan itu ada di pencahayaan, jadi penggunaan pencahayaan panggung yang maksimal, terus floor plan yang akan kami diskusikan dan rancang bersama mereka, kemudian komposisi orang, framing, dan sebagainya. Nah, harapannya kami dapat meningkatkan kualitas konten sosial media wayang orang Barata, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap wayang orang lewat konten yang menarik di sosial media. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita sudah ada 4 presentasi, kita bisa membuka sesi tanya-jawab. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Mohon silakan menyebutkan nama, kemudian ditujukan untuk pemateri yang keberapa atau judul yang mana. Kemudian silakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah dari para peserta ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kita berikan waktu untuk tanya jawab, ada 10 menit waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin mau tanya satu hal. Mungkin kepada semua empat pemakalah yang sudah mempresentasikan, saya mau tanya
secara umum aja, mungkin bisa dijawab sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dampak sosial dari desain yang Bapak Ibu sudah kerjakan dalam setiap proyeknya itu dampaknya bagi masyarakat atau bagi diri peneliti sendiri seperti apa ya? Dampak sosial dari proyeknya masing-masing proyek. Silakan mungkin jika ada yang ingin menjawab. Izin Pak Michael? Ya, silakan Pak Martin. Ya. Baik, betul yang tadi kami sampaikan Pak Michael di dalam presentasi, memang kalau dari rencana kita untuk menjaga nilai kearifan lokal dengan strategi kemudian dia bisa lebih populer gitu ya, itu memang belum berhasil Pak Michael, seperti yang sudah kami sampaikan dari bulan Agustus hingga sekarang hanya 364 view. Cuman yang menarik adalah kalau tadi Pak Michael menanyakan kira-kira dampaknya seperti apa, ketua komunitas Bakar ini kurang lebih awal tahun ya sempat berdiskusi dengan kami dan menyampaikan bahwa memang dengan adanya video ini komunitas Bakar ini jadi lebih banyak diapresiasi gitu Pak. Terus kemudian juga banyak karya baru yang mereka hasilkan setelah mereka belajar dari model sebagai model pembelajaran. Jadi waktu mereka membuat musik-musik baru itu, mereka menggunakan cara yang kurang lebih sama, karena tentu saja peralatannya tidak selengkap di kampus gitu Pak. Tapi juga tadi dari pihak pemerintah itu mulai dilirik gitu Pak. Jadi ada rencana proyek pembelian musik, ada mau jadiin kampung tematik, lalu kemudian dan lain-lain. Tapi tentu saja kalau bicara apakah kemudian ini sudah dilaksanakan, belum Pak, semuanya masih rencana. Jadi mudah-mudahan nanti kami bisa melaporkan di masa yang mendatang bagaimana perkembangan. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi melalui desain penciptaan desain kontemporer, desain populer, kita membantu untuk membangun awareness kembali ya akan apa yang mereka penggiat-penggiat budaya ini kerjakan ya. Mungkin dari pemateri yang lain silakan, Ibu Novena mungkin atau Sylvie, atau tadi ada yang terakhir Pak Abraham. Mungkin dari saya, dari Sobat Diabet sendiri, dari video kami sendiri sih sebenarnya belum dipublish untuk di sosial media dan yang dimiliki website Sobat Diabet sendiri. Cuma kami berharap dengan adanya video ini yang nanti dipublish di Sobat Diabet ini dapat berdampak bagi Sobat Diabet dan teman-teman sekalian, bagaimana sih diabetes itu dan bagaimana sih Sobat Diabet itu bisa dikenal di masyarakat. Terus dan ditambah Sobat Diabet ini tuh sebelumnya belum ada iklan video yang dibuat dari Sobat Diabet itu sendiri, sehingga dengan adanya kami membuat proyek ini bisa mengenalkan Sobat Diabet ke masyarakat dan penyandang diabetes itu sendiri. Begitu. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada pemateri lain yang ingin menjawab? Ya, baik, saya. Silakan Bu. Ya, dari kegiatan yang kami setelah laksanakan berdampak kepada orang tua. Yang pertama tentu membuka ruang komunikasi tadi ya, yang awalnya sulit memotivasi anak untuk ke sekolah, sehingga dengan kegiatan ini bisa membuka komunikasi dan sehingga terbentuknya persepsi positif bahwa kita perlu mempersiapkan rancangan profesi anak di masa depan yang didiskusikan dengan si anak. Kemudian para orang tua sangat senang dengan kegiatan ini dan dapat dilakukan secara bertahap mungkin ya, dan apa istilahnya berkesinambungan. Dengan demikian dari para orang tua. Kemudian kalau para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, ternyata mahasiswa kita juga sampai semester akhir kadang-kadang juga tidak tahu dia ingin jadi apa. Jadi dengan kegiatan ini juga secara tidak langsung juga memberikan manfaat kepada dirinya sendiri ya, untuk bisa berkontribusi dalam masyarakat dan sudah bisa mempersiapkan profesi dia di masa depan. Nah, para siswa jelas dia punya semangat dan motivasi untuk mulai sekolah. Misalnya yang paling sering
kemarin adalah disebut adalah YouTuber. Sehingga kita menjadi YouTuber yang seperti apa. Nah, dia sudah bisa mempersiapkan sehingga dia tahu bahwa sekolah saya ingin menjadi YouTuber, maka saya harus baik di sekolah seperti apa. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini masalah yang cukup pelik ya tentang profesi masa depan dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Terus kemudian anak-anak juga menarik sih sebenarnya isu tentang ingin menjadi YouTuber itu banyak sekali anak sekarang yang ingin menjadi YouTuber gitu kan. Ya, terima kasih. Apakah presenter keempat ingin menjawab juga pertanyaannya apa dampak sosialnya bagi? Boleh. Jadi ya, silakan. Memang proyek dari kelompok kami ini memang belum dapat terlaksana karena ada beberapa faktor. Jadi baru bisa dilaksanakan setelah Lebaran. Nah, jadi dari sini tuh kami melihat kalau di generasi muda Indonesia ini khususnya di ibu kota-kota besar itu terjadi ini krisis identitas nasional karena di mana generasi muda lebih sepertinya lebih menghargai budaya luar daripada budaya sendiri. Nah, dari sini tuh kami ingin mencoba dari wayang orang barat ya, karena itu kan kebudayaan yang berasal dari Jawa. Nah, setelah kami mengenal lebih jauh wayang orang Barata, dari wayang orang Barata sendiri pun juga belum mampu untuk mengembangkan karya-karya mereka, memperkenalkannya dan memaksimalkan sosial media. Nah, dari situ dulu yang ingin kami bantu ya, karena kebetulan kami mahasiswa sinematografi yang dekat dengan produksi video ataupun konten-konten sosial media. Nah, dari situ kami ingin memberikan workshop seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi karena memang dari wayang orang Barata sendiri pun dengan data yang kami kumpulkan melalui interview, nggak sampai 5%-nya mereka kuliah gitu. Jadi memang mereka tuh benar-benar orang yang aktif melestarikan kebudayaan ya. Nah, selanjutnya juga kami juga mewawancarai beberapa teman dekat kami yang sesuai sama jurusan ataupun tidak untuk mengumpulkan informasi sebenarnya seperti apa sih yang mereka suka. Nah, jadi kami kasih perbandingan antara video yang mereka upload di sosial media di YouTube dengan hasil-hasil yang telah kami kerjakan sebelumnya. Nah, jadi adanya perbandingan ya, kira-kira apa sih yang mereka sukai gitu. Jadi kami mulai bertahap. Jadi kami mulai sebenarnya ada bertahap dulu sih dari memberikan workshop terhadap orang-orang dalamnya, kemudian baru membantu mereka untuk dapat menyebarkan karya-karya yang telah mereka itu hasilkan sih di sosial media. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk usahanya memajukan kebudayaan di Indonesia. Terima kasih. Kita lanjut ya. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Untuk kode makalah 081, apakah pemakalahnya hadir? 081, tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan ke pemakalah dengan kode 011. Implementasi metode gamification dalam modul belajar untuk murid SDN Panongan 3. Silakan, apakah pemateri sudah hadir? Iya, hadir Pak. Baik, silakan dimulai. Oke, saya izin share screen ya. Sudah bisa terlihat? Bisa. Baik, akan saya mulai. Selamat pagi Pak Michael, tim panitia, serta rekan-rekan baik dari UPH maupun universitas lain. Perkenalkan, nama saya Laurentius Calvin. Saya mahasiswa jurusan DKV UPH angkatan 18, peminatan desain grafis. Saya di sini akan mewakilkan teman-teman saya dari peminatan yang sama untuk mempresentasikan mengenai implementasi metode gamification dalam modul belajar untuk murid SDN Panongan 3. Saya akan mulai dari latar belakang dahulu, di mana seperti yang kita tahu, 1 tahun belakangan ini pandemi sudah melanda dan berdampak pada berbagai aktivitas sehari-hari kita, baik dari belanja, olahraga, hingga belajar mengajar. Di Indonesia sendiri pun, belajar mengajar jadi harus ada metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Namun nyatanya tidak semua sekolah di Indonesia mampu menjalankan program ini dengan optimal, seperti salah satu sekolah yang kami temukan di
Tangerang, yaitu SDN Panongan 3. Dari data yang kami dapatkan, mereka mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dari dua aspek. Yang pertama adalah finansial keluarga mereka yang tidak mendukung, di mana tidak semua anggota keluarga memiliki akses pada gawai dan harga kuota yang cukup mahal untuk melakukan pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah adanya modul ajar yang dapat dibilang kurang mengasihkan gitu dan membosankan, terutama untuk anak SD yang masih sangat baru di dunia pendidikan dan masih minim akan pengetahuan. Sehingga mereka berharap ada solusi yang tentunya pertama lebih affordable, lebih terjangkau untuk mereka, dan yang kedua lebih menyenangkan untuk mereka bisa pelajari. Apalagi sebelumnya mereka juga mengadopsi sistem namanya program Gerakan Sekolah Menyenangkan yang mereka junjung tinggi. Maka dari itu kami dari tim penulis menentukan satu metode yang kami rasa dapat menjadi solusi untuk masalah ini, yaitu adalah metode gamification. Gamification adalah sebuah metode yang mengaplikasikan konsep permainan dalam hal tertentu. Dan hal ini dapat diaplikasikan di berbagai hal seperti pemasaran, bisnis, hingga akademis. Adanya metode ini dapat membuat anak merasa bahwa mereka sedang bermain, namun secara tidak langsung mereka juga sedang belajar. Dan hal ini tentu baik karena selain tidak membosankan, mereka juga merasa tertantang untuk melakukan hal tersebut lagi dan lagi. Lalu dari hal tersebut kami menentukan tiga kajian teori yang kami gunakan sebagai pedoman utama dalam perancangan proyek ini. Yang pertama adalah metode design thinking. Metode design thinking adalah sebuah metode yang dalam menemukan inovasi baru yang berpusat kepada manusia atau user. Dalam hal ini terdapat 5 fase, namun kami simplifikasi menjadi 3 fase saja, yaitu ada fase discover, ideate, dan prototype. Lalu metode yang kedua adalah metode participatoris, di mana ini melibatkan langsung subjek penelitian untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru yang mengajar, dan murid-murid SDN Panongan 3, khususnya untuk anak kelas 1. Dan teori yang ketiga adalah Don Norman's 3 Levels of Design, di mana kami gunakan dalam pengembangan sistem permainan. Seperti namanya, teori ini terdiri dari 3 level of design. Yang pertama adalah fase visceral, di mana ini berkaitan dengan bagaimana cara untuk menarik perhatian pengguna dan mau untuk menggunakan prototipe yang telah dibuat. Lalu fase kedua ada behavioral yang berkaitan dengan perilaku pengguna selama menggunakan prototipe, dan ditutup dengan fase reflektif, yaitu berkaitan dengan dampak dan refleksi yang didapatkan setelah prototipe digunakan. Lalu untuk metodologi sendiri, kami menggunakan 3 fase design thinking tadi. Yang pertama adalah discover, yang terdiri dari metode studi pustaka, wawancara, dan survei. Ketiga metode ini kami gunakan untuk mendapatkan data mengenai sekolah dan metode gamification. Lalu fase kedua ada ideate, yang mencakup metode mood board, sketsa kasar, digitalisasi desain, dan finalisasi desain. Setelah desain difinalisasi dan di-approve oleh stakeholder, kami lanjut ke fase ketiga, yaitu fase prototype, yang mencakup metode produksi, pretest, tes, dan post-test. Lalu untuk pembahasannya sendiri, pada awalnya kami membentuk 4 alternatif bentuk permainan, yaitu ada board game, flashcard, buku modul ajar, dan magazine atau majalah. Namun setelah berbincang dengan stakeholder, mereka memilih flashcard untuk dikembangkan dengan pertimbangan biaya produksi yang lebih murah dan tata cara permainan yang lebih mudah. Dan berikut adalah visual akhir dari kartu permainan yang kami namakan Mateka Mateki atau teka-teki matematika. Di sini kami merancang mulai dari kemasannya, cara bermain, lalu ada 29 set kartu pertanyaan, ada 3 set kartu karakter, dan 18 set kartu keberhasilan. Cara bermainnya sendiri adalah yang pertama, anak-anak akan diminta untuk menyusun kartu bagian depan secara acak dengan susunan 4x4, dan kartu yang tersisa dapat ditumpuk di sampingnya. Lalu pemain harus menebak jawaban dari soal yang tertulis pada kartu. Jika anak tersebut benar, maka anak tersebut dapat membalik kartu tersebut dan meletakkannya di posisi semula. Namun jika salah, anak tersebut harus mengambil kartu baru dari tumpukan yang berada di sampingnya. Pemain akan dinyatakan menang bila berhasil menebak semua pertanyaan dengan benar dengan membalik semua kartu. Dan pemain akan mendapatkan 1 keberhasilan setiap memenangkan 1 ronde permainan. Nah, objektif utama dari game ini adalah untuk mengumpulkan kartu keberhasilan sebanyak-banyaknya. Adanya kartu keberhasilan ini dapat digunakan untuk sebagai indikator kemampuan murid terhadap pembelajaran, dan dapat digunakan juga dapat ditukarkan juga dengan kartu karakter yang dapat mereka koleksi dan mereka simpan. Berikut adalah beberapa dokumentasi permainan.
Lalu untuk metode selanjutnya ada metode pretest dan posttest. Kedua metode ini kami lakukan untuk mendapatkan umpan balik baik sebelum maupun sesudah menggunakan prototipe kami. Pretest adalah untuk mendapatkan kesan-pesan murid mengenai pembelajaran menggunakan buku tematik, sedangkan untuk posttest untuk mendapatkan umpan balik mengenai dampak dan pengaruh kartu permainan terhadap pemahaman para murid. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan, dapat 7% dari total responden menjawab bahwa kartu permainan ini kurang membantu mereka dalam pemahaman matematika. Namun di sisi lain, terdapat 93% dari total responden merasa bahwa kartu permainan ini membantu dalam pemahaman matematika mereka. Dan yang lebih penting, kartu permainan ini dapat membantu mereka untuk pembelajaran yang matematika yang lebih menyenangkan. Ada 53% menjawab sangat menyenangkan, 20% menjawab menyenangkan, dan 27% menjawab cukup menyenangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perancangan ini berhasil membuat pembelajaran matematika SDN Panongan 3 selama pandemi menjadi lebih menyenangkan dan terjangkau untuk mereka. Namun ada beberapa aspek yang tentunya dapat ditingkatkan untuk perancangan selanjutnya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dan tata cara permainan yang disampaikan dengan lebih sederhana. Dan kami berharap adanya perancangan ini dapat berdampak positif untuk masyarakat sekitar, baik untuk Panongan maupun untuk masyarakat lainnya. Sekian prestasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit sebenarnya. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Baik, nanti kita coba buka sesi tanya jawabnya di akhir. Saya ingin mengundang untuk pemateri berikutnya, nomor 143, dengan judul perancangan. Ya, halo? Ada yang ingin menyatakan sesuatu? Ada? Baik, saya undang pemateri 143, perancangan kampanye GCCE dalam menyebarluaskan program FLETS dari Yayasan Kaki Dian Mas. Silakan. Ya, saya izin share screen ya. Ya. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya Feni Noviarma mewakili tim saya yang beranggotakan Alvin Christy, Lintang Ruhil, Koni Utomo, dan Michelle Leonardi dari Universitas Ciputra untuk mempresentasikan tentang perancangan kampanye GCCE dalam menyebarluaskan program FLETS dari Yayasan Kaki Dian Mas. Campaign kami fokus dalam menangani dan menyebarluaskan program beasiswa FLETS dari Yayasan Kaki Dian Mas. Tim Great Christian Character Education di sini berencana untuk menjadi konsultan desain serta mempromosikan program beasiswa dari organisasi kerjasama kami. Terkadang sistem pendidikan hanyalah mementingkan dari aspek akademisnya saja, dan biasa sekolah-sekolah teologi lain hanya mementingkan dalam aspek agama dan akademis. Namun, FLETS sudah dari awal ingin menumbuhkan karakter yang baik bagi anak-anak didiknya. FLETS sangatlah unggul dalam memprogram sistem pembelajaran serta melatih anak dan menjaga mental anak. Maka dari itu, kami satu tim berencana untuk mengembangkan dan menonjolkan karakteristik unik dari program FLETS, yaitu 3 pilar Allah, karakter, dan pendidikan tersebut melalui berbagai macam platform media massa. Dengan kampanye ini, kami berharap untuk membawa program FLETS dan YKDE untuk mencapai visi misi mereka. Menjadi sebuah program pendidikan melalui karakter Kristen yang baik, itulah nama serta tagline dari kampanye kami GCCE, Great Christian Character Education. GCCE merupakan sebuah kampanye untuk Yayasan Kaki Dian Emas guna mendukung program pendidikan FLETS atau juga bisa disebut From Lawang to Sentul. Nama dari kampanye tersebut berasal dari 3 pedoman yang diaplikasikan ke program pembelajaran FLETS, yaitu Allah, pendidikan, dan karakter. Yayasan Kaki Dian Emas merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sekarang dipimpin oleh Insinyur Rusli T. Yayasan tersebut memiliki harapan untuk menjadi yayasan Kristen yang memiliki beban untuk turut mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa menjadi seorang manusia Indonesia seutuhnya dengan nilai-nilai unggul pada aspek Allah, pendidikan, dan karakter. Dengan kampanye GCCE ini, kami berharap untuk membantu Yayasan Kaki Dian Emas serta program FLETS untuk menjadi lebih terkenal luas dan dapat membantu lebih banyak anak-anak yang kekurangan. Visi dari tim kami adalah menjadikan program FLETS sebagai program yang terkenal luas hingga ke seluruh daerah Indonesia yang dapat memberi bantuan kepada jutaan anak-anak dari keluarga yang kekurangan. Misi dari tim kami adalah yang pertama meningkatkan awareness akan pentingnya membangun karakter, kerohanian, dan kepribadian seseorang anak
yang juga akan berpengaruh dalam aspek keagamaan dan akademis. Yang kedua adalah menyebarluaskan dan meningkatkan awareness kepada sebanyak mungkin audiens agar program FLETS bisa lebih terkenal dengan programnya yang menitik beratkan kepada Allah, karakter, dan pendidikan. Dan yang ketiga adalah mengajak orang memahami bahwa visual bisa menjadi tools untuk membuat pembelajaran menjadi interaktif, menarik, dan sangat menyenangkan, sehingga para siswa tidak bosan dalam pembelajaran berlangsung. Target market dari kampanye kami adalah orang tua dan anak-anak SMA ke atas beragama Kristen yang berasal dari keluarga prasejahtera yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Prasejahtera di sini meliputi klasifikasi 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terbelakang. Target pesan dan persepsi dari tim kami, dengan nama dan tagline Great Christian Character Education, kami ingin menyampaikan kepada para audiens bahwa program beasiswa FLETS sangat unggul dalam Kristiani, karakter, serta akademis. Dengan itu, kami ingin bahwa tidak ada yang ragu-ragu untuk mendaftarkan diri ke program FLETS tersebut. Melalui kampanye ini, kami ingin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dari FLETS yang mementingkan 3 aspek Allah, pendidikan, dan karakter sangatlah penting untuk ditumbuhkan dalam diri generasi sekarang. Selain itu, kami ingin membantu YKDE, program FLETS, untuk memenuhi visi misi mereka, yaitu menjadi yayasan Kristen yang memiliki beban untuk turut mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa menjadi seorang manusia Indonesia seutuhnya dengan nilai-nilai unggul pada aspek Allah, pendidikan, dan karakter. Target audiens dari kampanye kami adalah keluarga prasejahtera yang beragama Kristen. Kami menarget orang tua dari anak-anak yang memiliki minat untuk mendaftarkan diri ke program FLETS. Maka dari itu, kami berencana untuk menggunakan website, media sosial, dan poster untuk menyebarluaskan kampanye kami. Dengan menggunakan website, maka audiens dapat dengan mudah melihat informasi detail mengenai kampanye Great Christian Character Education. Media sosial juga digunakan karena memperluas audiens yang bisa dicapai secara online. Poster juga bisa membantu untuk menambah target audiens secara offline. Strategi kompetitif dari tim kami adalah yang pertama, mengunggah konten yang menarik ke media sosial serta membuat web yang profesional agar GCCE dapat lebih dikenal banyak orang dan mencapai banyak target audiens. Yang kedua adalah menjual berbagai macam merchandise seperti amplop, kartu nama, buku tulis, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar GCCE dapat menarik banyak target audiens lebih banyak. Berikut adalah logo dari kampanye kami. Berikut adalah moodboard dari logo kampanye kami. Terdapat logo berbentuk topi toga dengan tassel berbentuk salib yang merepresentasikan Project Great Christian Character Education atau GCCE, mengkampanyekan program beasiswa FLETS yang tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga memperkuat kerohanian. Berikut adalah sketsa logo kami. Simbol ini menunjukkan nama GCCE yang divariasikan sehingga terlihat tegas, berbentuk topi toga yang merepresentasikan pendidikan, edukasi, atau sarjana. Terdapat tassel berbentuk salib sebagai simbol agama Kristen atau bisa diartikan sebagai kerohanian. Selain itu, terdapat outline lingkaran dalam agama Kristen. Lingkaran dapat diartikan sebagai eternity, kekekalan, dan surga. Berikut adalah alternatif logo kami. Berikut adalah moodboard color palette dari kampanye kami. Berikut adalah warna yang didapat dari moodboard tersebut. Dan yang terakhir adalah mock-up dari berbagai macam merchandise dari kampanye tim kami. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita agak cepat ini. Kalau begitu kita lanjutkan aja dulu supaya ada waktu lebih lama untuk tanya jawab. Saya akan mengundang untuk presentasi keempat, yang terakhir, nomor 151, kampanye Prada Sasmita untuk Yayasan Clefcare Indonesia Foundation. Silakan. Apakah ada pemakalahnya? Shannon, Patrick Almaidia, Celia Regina Marietta, Florencia, Jesslyn. Ada? Oke, baik. Oh, maaf Pak, saya nggak sadar kalau ke mute.
Oke. Oke. Iya, Silakan. maaf. Saya share screen ya. Baik, saya mulai. Ya, selamat pagi. Saya Shannon dari Universitas Putra. Saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan tentang campaign yang telah dibuat untuk permasalahan klien kerjasama kami, yaitu Clefcare Indonesia Foundation. Nah, pertama kita masuk ke background campaign. Jadi secara singkat saja, Clefcare Indonesia Foundation atau disingkat CCFI adalah salah satu organisasi non-profit di Indonesia yang memiliki visi misi untuk membantu keluarga sumbing prasejahtera khususnya di Jawa Timur. Nah, jadi setelah melakukan riset selama pandemi, program-program utama mereka mengalami penhentian karena memang programnya itu bertatap muka. Program seperti home visit, terus edukasi puskesmas, itu dipending dulu. Sehingga produktivitas CCIF itu berkurang 20 hingga 30%. Selama pandemi, awareness masyarakat terhadap kasus sumbing juga menurun, di mana donasi yang didapatkan berkurang. Bahkan beberapa donatur tetap CCIF itu ada yang dipending dulu juga. Nah, untuk target CCIF sendiri, mereka ingin memaksimalkan program-program selama pandemi sehingga bisa menciptakan hubungan yang langgeng antara pasien, donatur, maupun volunteer. Mereka ingin CCIF lebih besar lagi dari saat ini, dengan salah satunya memperluas layanan yang pastinya membutuhkan donasi. Nah, ini tentang kampanyenya. Nama Prada Sasmita sendiri merupakan bahasa Sanskerta yang artinya memberikan bantuan dan senyuman penuh arti, dengan tagline senyuman membawa cerita, di mana kami berharap kampanye ini bisa menciptakan kisah bahagia perjalanan pasien sumbing dari awal hingga akhirnya bisa tersenyum dengan normal. Untuk target utama kampanye kami adalah menggait donatur yang adalah seorang tinker dengan range umur 25 hingga 40 tahun yang pendapatan per bulannya sekitar 2,8 juta hingga 4,25 juta, sehingga minimal bisa menyisihkan sebesar 100.000 per bulan untuk didonasikan. Ya, berikut adalah logo alternatif dari kampanye kita. Logo ini sudah kita sesuaikan berdasarkan target kita, yaitu seorang tinker. Terus juga terdapat super graphics yang simbol-simbolnya memiliki makna sendiri juga. Nah, visual kami ini dibuat untuk bisa menampilkan kesan profesional, namun juga tetap sederhana. Oke, lalu langsung masuk ke strategi komunikasi. Saya akan jelaskan secara singkat dan jelas untuk program-programnya, karena kami memiliki total 6 program yang dominan berbasis secara online. Yang pertama adalah Senyuman Membawa Cinta. Nah, program yang memberikan semacam benefit kepada para donatur. Dengan prosedur donatur memberikan donasi dan akan mendapatkan paketan merchandise sesuai dengan jumlah donasi. Dengan sistem seperti Saweria, akan ada leaderboard tentang donatur yang sudah berdonasi. Jadi ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan citra mereka kepada publik karena nama mereka akan terpampang. Lalu yang kedua, sebelah kanan maksudnya, Senyuman Membawa Empati, yaitu program yang menarik masyarakat untuk memberikan informasi terkait keluarga sumbing prasejahtera yang dirasa butuh bantuan. Nah, sistemnya itu dengan mendaftarkan via website untuk mencantumkan kondisi keluarga sumbing tersebut. Seperti sistem BCC Bali website, itu menampilkan beberapa visual nyata yang akan meyakinkan serta menarik empati para donatur untuk berdonasi. Lalu lanjut, yang ketiga, kita ada program Senyuman Membawa Perubahan. Nah, program ini bertujuan untuk merekrut donatur rutin yang informasinya akan didapatkan melalui sistem login atau subscribe di website, menawarkan benefit berupa newsletter juga potongan merchandise yang akan diupdate via WhatsApp mereka, seperti sistem penawaran oleh Ruang Guru. Lalu yang keempat adalah Senyuman Membawa Cerita, yaitu membuat video kampanye dengan mengambil beberapa POV, point of view dari pihak donatur hingga pasien sumbing. Akan ada video dengan konten edukasi juga, video-video dokumentasi perjalanan CCIF dalam membantu pasien sumbing dan juga lainnya. Ini akan meningkatkan trustability dan empati masyarakat. Lalu untuk program yang kelima, kita ada Senyuman Membawa Wawasan. Program edukasi melalui berbagai media seperti Instagram, Facebook, bahkan TikTok juga bisa menjadi medianya, dengan membuat konten edukasi di feeds atau story. Tidak hanya sebatas webinar saja, tapi juga bisa dalam bentuk Instagram Live, YouTube Live, Facebook Live,
Dan untuk pembicaranya, selain dokter ataupun pihak CCIF sendiri, kita juga memberikan ide terkait membuat talk show dengan habib atau pemuka agama yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi, soft selling dan juga meningkatkan trustability. Dan yang terakhir, yang keenam, kita ada Senyuman Membawa Gerakan. Jadi ini bekerja sama dengan komunitas Indo Relawan, di mana kita akan mempromosikan program CCIF untuk mendapatkan volunteer atau sukarelawan di sana gitu. Ya, lalu untuk media online-nya, kita menggunakan website sebagai media utama kita. Website akan memberikan fitur-fitur yang memudahkan pembayaran donasi, dan akan ada sistem login juga nantinya. Jadi akan diberikan kesempatan untuk memiliki akun sendiri untuk bisa melihat sendiri bagaimana progres mereka saat berdonasi ataupun progres mau mencari informasi tentang webinar-webinar edukasi terkait sumbing gitu. Akan ada fitur untuk edukasi pasien secara psikologis berupa kuesioner juga. Jadi akunnya bisa fleksibel baik untuk donatur maupun pasien itu sendiri. Lalu Instagram dan Facebook itu untuk menjangkau klien dan donatur, dimaksimalkan dengan konten edukasi berupa feeds. Kemudian ada WhatsApp sebagai media utama komunikasi secara verbal dan juga ada channel YouTube. Lalu untuk media offline, kita menyediakan poster dan juga beberapa merchandise seperti kaos, masker, tote bag, notebook, dan lain-lain. Poster sendiri akan didominasi visualisasi foto yang menarik empati. Nah, jadi untuk kesimpulan akhirnya, kampanye Prada Sasmita ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi pihak CCIF dalam menjalankan tanggung jawab mereka yang sempat terhalang selama pandemi COVID-19. Kita juga berharap kampanye bisa berakhir sesuai dengan arti nama kampanye kita sendiri, yaitu Prada Sasmita, yang menyalurkan bantuan untuk memperoleh senyuman penuh arti itu. Ya, sekian presentasi dari saya dan juga kelompok saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih untuk presentasinya. Ya. Baik, saya memberikan apresiasi untuk seluruh presentasi yang sudah dilakukan dari tadi pagi sampai sekarang. Saya mau tanya lagi, untuk pemakalah nomor 081 apakah ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bisa langsung mulai sesi tanya jawab yang kedua. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk pemateri kita, 3 pemateri terakhir kita? Ada topik-topik yang menarik, yaitu topik tentang gamification untuk pendidikan, matematika, terutama di era pandemi, belajar online. Itu gamification sangat menarik untuk bisa diaplikasikan dalam keilmuan desain. Terus kemudian ada perancangan kampanye, ya, untuk sekolah, dan juga ada Prada Sasmita tadi yang terakhir. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Tidak ada. Kita masih ada waktu 10 menit sebelum waktu kita berakhir hari ini. Kalau tidak ada, saya ingin mengajak kita semua untuk menyalakan kamera karena kita akan foto dulu. Nanti bisa tolong admin membantu untuk foto ya. Bisa tolong nyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Ya, kamera. Admin, bisa tolong konfirmasi apakah admin yang akan foto atau saya yang akan foto? Saya yang foto, nggak apa-apa, Pak. Baik, admin yang foto ya. Baik, ya. Silakan kasih kode admin kalau mau difoto. Oke, ntar ya. 1, 2, ini ada 4. Oke, ada 4 ya, oke. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk yang keempat, 1, 2, 3. Oke.
Baik, sudah? Ya. Benar? Sudah dicek lagi? Di paste? Sudah? Sudah, Pak. Sudah aman. Oke. Baik. Apakah ada pertanyaan untuk semua peserta? Kalau tidak ada, saya akan mengundang, kalau boleh, untuk setiap pemakalah memberikan closing statement. Ada yang ingin memberikan closing statement mungkin? Dari pemakalah tadi pagi hingga yang terakhir, yang pertama hingga terakhir, ada closing statement? Anton, mungkin ada Pak? Diwakili Pak Martin saja, Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu Pak Michael, mohon izin Pak, memberikan closing statement dari makalah kami. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Michael. Selain kepada apa yang sudah kami prestasikan, tapi juga melihat tadi ada teman-teman dari universitas-universitas lain, Pak Michael, saya rasa bahwa ini luar biasa sekali bahwa perihal tentang bagaimana desain bisa berdampak kepada masyarakat ini menjadi satu hal yang menarik kalau saya lihat di dalam ruang ini gitu. Dalam kasus kami sendiri memang yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutannya Pak Michael. Jadi apakah memang kalau sudah selesai gitu proyeknya kemudian kita langsung putus hubungan dengan masyarakat yang sedang kita bina atau tidak, itu menjadi satu pertanyaan besar biasanya. Namun saya berharap juga semoga semua yang ada di ruang ini, teman-teman dari universitas lain itu masih terus punya hati untuk melayani komunitas-komunitas yang memang ditemani ya untuk kemudian membuat desain-desain yang luar biasa dan menarik. Demikian Pak Michael, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Sebelum nanti terakhir saya akan memberikan sedikit penutup. Ada? Baik, saya akan silakan jika ada, atau saya akan memberikan penutup terakhir. Terima kasih semua untuk presentasinya. Apakah ada yang ingin memberikan pernyataan terakhir? Nggak ada? Dari pemateri-pemateri yang sudah memberikan? Saya izin menutup kalau begitu. Boleh? Ya, baik. Terima kasih untuk presentasi yang sudah diberikan. Hari ini kita bisa belajar melihat baik dari apa yang sudah dilakukan oleh para akademisi maupun mahasiswa. Topik kita hari ini adalah desain dan sosial ya. Dan kita bisa melihat dari topik-topik yang sudah dipresentasikan, seperti yang tadi Pak Martin sampaikan, desain itu lebih dari sekedar untuk kepentingan komersial. Desain itu menciptakan dampak bagi sosial, terkait dengan keberlanjutan budaya, terkait dengan kualitas kehidupan manusia, penyakit seperti diabetes, kanker, ataupun juga cleft care tadi kan. Kemudian kita juga bisa melihat desain, bagaimana desain itu merupakan alat yang sangat powerful untuk digunakan dalam pendidikan, baik untuk membantu generasi masa depan menemukan potensi dan cita-cita mereka, untuk juga membantu proses pendidikan menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Dan kita melihat bahwa sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar untuk kita bisa bersama-sama bergerak dalam dunia desain untuk menciptakan dampak yang sosial. Terima kasih semuanya, mungkin itu saja penutup dari saya. Kira-kira mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan sebagai moderator dan panitia. Saya berharap bisa bertemu kembali bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian di acara yang lain. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian materi seminar kita paralel kelas ruang C hari ini saya tutup. Terima kasih. Sampai kita berjumpa kembali. Stay safe, stay healthy. Terima kasih Pak Michael, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti rekan-rekan yang presentasi jangan lupa di sesi penutup ada best presenter ya Pak Michael ya. Jadi nanti hadir jam 4:30 ya, datang yang sudah presentasi pagi ini bisa hadir lagi. Terima kasih Pak Michael.
Terima kasih banyak Pak Martin. Mari. Saya ingatkan untuk registrasi ulang juga ya, bagi para peserta yang mungkin belum registrasi.